Perkenalkan, nama saya Jennifer Sonia. Hari ini saya akan membahas apa itu korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi dalam bahasa Latin dapat disebut sebagai corrupto atau corruptela. Istilah ini mengacu pada perbuatan yang menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi yang merugikan keadilan dan integritas sistem secara umum. Perilaku korupsi telah dianggap sebagai ancaman serius terhadap tantangan sosial dan politik dalam berbagai masyarakat. Korupsi juga dapat diartikan sebagai perbuatan amoral, tidak etis, dan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan tertentu dengan cara yang tidak jujur. Korupsi juga seringkali mencangkup praktik-praktik seperti penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi, dan pelanggaran norma-norma moral yang berlaku. Berikut dampak-dampak korupsi. 1. Keterbatasan akses terhadap layanan publik. Korupsi dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik yang seharusnya mereka terima seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar lainnya. Praktik korupsi dapat menyebabkan dana publik dialihkan untuk kepentingan pribadi, mengakibatkan pelayanan yang buruk atau tidak merata. 2. Ketidakadilan sosial. Korupsi dapat memperkuat ketidakadilan sosial dengan menciptakan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Orang-orang dengan kekuasaan atau uang lebih cenderung mendapatkan perlakuan istimewa sementara yang lemah atau miskin terpinggirkan. 3. Peningkatan biaya hidup. Korupsi dapat menyebabkan peningkatan biaya hidup bagi masyarakat. Praktik suap dan pungutan liar dapat membuat harga barang dan jasa menjadi lebih mahal, sehingga masyarakat biasa harus membayar lebih banyak untuk memperoleh layanan yang seharusnya terjangkau. 4. Merusak kualitas hidup. Korupsi merusak kualitas hidup masyarakat dengan cara menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan malah disalahgunakan, menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 5. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah korup, kepercayaan dan legitimasi pemerintah akan tergerus, yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik. 6. Peningkatan kriminalitas. Korupsi dapat memperkuat lingkaran kriminalitas dengan memperlemah penegakan hukum dan keadilan. Praktik korupsi dalam penegakan hukum dapat menciptakan kekosongan kekuasaan dan peningkatan tingkat kejahatan. Beberapa hukum dan peraturan terkait korupsi di Indonesia antara lain 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama dan penanganan kasus korupsi di Indonesia. Undang-undang ini kemudian mengalami beberapa perubahan dan penambahan pasal untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan amandemen dari UU Pemberantasan Korupsi yang memberikan kekuatan hukum lebih dalam upaya pemberantasan korupsi. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK memiliki kewenangan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi. 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus di fase 2019 COVID-19. Perpu ini juga mencangkup ketentuan terkait pencegahan dan penanganan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara selama pandemi COVID-19. Berikut adalah beberapa cara efektif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi secara lebih efektif. 1. Penegakan hukum yang tegas. Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap perilaku korupsi
tanpa pandang bulu termasuk proses penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukum yang adil dan transparan. 2. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan etika dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang aktif. 3. Partisipasi aktif masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan publik dan pengelolaan keuangan negara serta memberi perlindungan bagi para pelapor korupsi.